Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Hajarimdun dengan NPM 0227221158. Di sini saya akan mempresentasikan review jurnal rujukan proposal saya dengan judul Pengaruh Penerapan Corporate Governance terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan di Indonesia. Mungkin langsung saja pada bagian research gap dan juga tujuan penelitian. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa kekosongan atau gap dalam literatur terkait pengaruh ukuran Dewan Komisaris dan juga proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan. Nah, yang pertama ada hasil studi sebelumnya masih beragam dan juga inkonsisten. Sebagian menunjukkan adanya pengaruh positif, negatif, atau bahkan tidak signifikan, sehingga membangun ketidakpastian mengenai hubungan tersebut. Nah, yang kedua, pengukuran tingkat independensi komisaris yang digunakan masih terbatas dengan mengandalkan proporsi jumlah anggota independen yang dianggap belum cukup akurat untuk mempresentasikan tingkat independensi secara menyeluruh. Nah, untuk tujuannya, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, tinjauan teoritis. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agensi teori. Agensi teori merupakan teori yang berkaitan dengan adanya hubungan yang didasari dengan suatu perjanjian yang terjadi di antara pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu unit organisasi. Jensen dan McLean tahun 1976 menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer atau agen dengan investor atau prinsipal. Hubungan kontrak antara prinsipal dengan agen ini dapat memicu munculnya sebuah permasalahan, yaitu ketika mereka sama-sama memiliki kepentingan memaksimumkan kesejahteraannya. Keberadaan Dewan Komisaris sebagai salah satu bentuk penerapan corporate governance merupakan solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara prinsipal dan agen. Agen sebagai pihak yang menjalankan wewenang operasional memiliki informasi yang lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan pihak prinsipal. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Ada dua pengembangan hipotesis dalam jurnal ini. Yang pertama yaitu ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian ex post facto atau kausal komparatif dengan menggunakan dimensi waktu cross-sectional study. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009 sampai 2013 yang ditelusuri dari IDX Factbook. Sampel pada penelitian ini diambil dengan non-probability sampling mengacu sekarang dan Boigi tahun 2010, sehingga tidak setiap elemen populasi memiliki kesempatan atau mempunyai probabilitas yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh 130 sampel perusahaan yang terpilih dan memenuhi kriteria sampel penelitian. Selanjutnya, hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengujian data, penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Dayton et al. 1999, Beiner et al. 2004, dan Wintoki et al. 2009 yang memperoleh bukti bahwa ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sebagaimana argumentasi yang dikemukakan oleh peneliti terdahulu bahwa semakin besar ukuran Dewan Komisaris perusahaan akan memudahkan tugas mereka dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap manajemen atau direksi. Nah, hasil pengujian terhadap proporsi komisaris independen menunjukkan nilai yang juga signifikan. Hal ini mengkonfirmasi berbagai hasil penelitian terdahulu. Nah, semakin besar proporsi komisaris independen dalam Dewan Komisaris, maka semakin efektif pelaksanaan tugas dan juga fungsi Dewan Komisaris dalam rangka terlaksananya prinsip-prinsip corporate governance, terutama independensi dan fairness. Ya, yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini, diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh signifikan ukuran Dewan Komisaris maupun proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan, baik yang diukur dengan CFROA maupun ROE. Baik, mungkin di sini saya akan melanjutkan untuk presentasi hasil proposal saya dengan judul penelitian pengaruh penerapan corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama pada tahun 2020 sampai 2024.
Mungkin langsung saja saya masuk pada bab 1, latar belakang. Kinerja keuangan perusahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola dan juga mengendalikan sumber daya yang dimilikinya. Nah, kinerja keuangan perusahaan ini merupakan pertimbangan utama bagi investor dalam mengambil keputusan atas investasinya. Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada agensi teori. Nah, penerapan corporate governance diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada para investor atas investasinya. Keputusan terkait sumber pendanaan mana yang akan digunakan sepenuhnya berada di tangan manajemen. Nah, jika suatu perusahaan memilih sumber pendanaan eksternal yaitu berupa hutang. Menurut Sartono, penggunaan utang itu sendiri bagi perusahaan mengandung 3 dimensi, yaitu yang pertama pemberi kredit yang diberikan, yang kedua dengan menggunakan utang, maka apabila perusahaan mendapatkan keuntungan lebih besar dari beban tetapnya, maka pemilik perusahaan keuntungannya akan meningkat, dan dengan menggunakan utang, pemilik memperoleh dana dan tidak kehilangan pengendalian perusahaan. Selanjutnya, fenomena. Masih adanya ketidakkonsistenan dalam pengaruh karakteristik Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan, serta pentingnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Meskipun berbagai studi menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris dan proporsi komisaris independen berpotensi mempengaruhi keberhasilan perusahaan, hasilnya masih bersifat inkonsisten, sehingga menimbulkan tantangan bagi perusahaan dan regulator dalam merancang kebijakan tata kelola yang efektif. Selain itu, tingkat leverage yang digunakan perusahaan juga menjadi faktor penting yang secara signifikan mempengaruhi hasil keuangan. Dengan strategi pendanaan melalui hutang harus dikelola secara hati-hati agar tidak berdampak negatif. Selanjutnya, research gap. Masih adanya ketidakkonsistenan dan kekurangan pemahaman empiris mengenai pengaruh karakteristik Dewan Komisaris, seperti ukuran dan juga proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan perusahaan manufaktur di Indonesia. Nah, selain itu, terdapat kekurangan studi yang secara spesifik mengkaji bagaimana leverage memengaruhi kinerja keuangan dalam konteks perusahaan manufaktur selama periode 2020 sampai 2024. Nah, dengan demikian penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara empiris pengaruh kedua variabel tersebut dalam satu kerangka studi, serta memberikan kontribusi terhadap literatur tentang tata kelola perusahaan dan strategi pendanaan di Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, apakah corporate governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Dan yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh leverage terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2024. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur di bidang manajemen keuangan dan tata kelola perusahaan atau corporate governance. Secara khusus, penelitian ini menambah pemahaman mengenai hubungan antara karakteristik Dewan Komisaris dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan, terutama pada perusahaan manufaktur di Indonesia. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam membandingkan hasil penelitian terdahulu yang masih menunjukkan temuan yang inkonsisten, sehingga memperkaya wacana akademik terkait corporate governance dan kinerja perusahaan. Manfaat yang kedua, manfaat praktis. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi manajemen perusahaan, khususnya dalam menentukan komposisi dan ukuran Dewan Komisaris, serta strategi penggunaan utang atau leverage yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dengan memahami bagaimana kedua faktor tersebut mempengaruhi kinerja, perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih bijak dan juga berbasis data untuk mencapai efisiensi dan profitabilitas yang lebih baik. Selanjutnya, saya masuk pada bab 2, kerangka teoritik. Yang pertama adalah landasan teori. Teori keyakinan menyangkut hubungan merujuk pada kontrak antara dua pihak atau lebih yang tergabung antara anggota-anggota di perusahaan. Di dalam teori agensi, pihak prinsipal memberi tugas atau tanggung jawab atas nama prinsipal untuk memberi informasi tentang kondisi perusahaannya yang biasanya tidak diketahui oleh para prinsipal. Prinsipal mengasumsikan bahwa agen pasti mempunyai banyak informasi mengenai kondisi perusahaannya daripada prinsipal. Hal ini disebabkan karena prinsipal tidak mungkin memperhatikan kondisi perusahaan secara terus-menerus.
Selanjutnya penelitian terdahulu. Yang pertama yaitu penelitian dilakukan oleh Dipta Akila Jahida pada tahun 2024. Semua variabel berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Yang kedua, penelitian dilakukan oleh Maria Nindya. Hasil penelitian mengenai pengaruh corporate governance dan leverage terhadap kinerja keuangan perusahaan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol menunjukkan bahwa ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA), namun proporsi komisaris independen dan juga leverage memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja perusahaan (ROA). Selanjutnya, kerangka pikir. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari corporate governance dan juga leverage ke variabel dependen, yaitu kinerja keuangan, yang kemudian dari kerangka pikir dapat dikembangkan hipotesis dari penelitian ini. Variabel yang berhubungan dengan penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka konseptual. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut. Nah, X1 ukuran Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan Y. Yang kedua, X2 proporsi komisaris independen terhadap kinerja keuangan Y, dan X3 leverage terhadap kinerja keuangan Y. Selanjutnya saya masuk pada bab 3, metode penelitian. Yang pertama, objek dan waktu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2024. Yang kedua ada populasi dan sampel. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020 sampai dengan 2024 yang ditelusuri dari IDX Factbook. Sampel pada penelitian ini diambil dengan non-probability sampling mengacu Sekaran dan juga Bougui pada tahun 2010. Sehingga tidak setiap elemen populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan, diperoleh 130 sampel perusahaan yang terpilih dan memenuhi kriteria sampel penelitian. Yang ketiga ada jenis dan sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berbentuk angka. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan website resmi www.idx.co.id. Yang keempat ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama 2020 sampai 2024. Sumber data juga diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel terkait. Yang kelima ada model analisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis regresi berganda. Yang keenam ada teknik analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan uji statistik. Uji statistik dalam penelitian ini dilakukan menggunakan software SPSS 23 untuk menganalisis data yang diperoleh. Yang ketujuh ada definisi operasional variabel. Di sini ada dua variabel, yaitu variabel dependen dan juga independen. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini ialah kinerja keuangan perusahaan yang diukur melalui rasio profitabilitas, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan mencapai laba yang diharapkan. Kinerja keuangan ini menggunakan return on asset atau ROA. Variabel independen. Salah satu variabel independen dalam penelitian ini adalah corporate governance dengan berfokus pada ukuran Dewan Komisaris dan proporsi komisaris independen. Ukuran Dewan Komisaris adalah jumlah keseluruhan anggota Dewan Komisaris baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Leverage merupakan sumber pendanaan perusahaan yang didapat melalui hutang. Pendanaan hutang ini digunakan perusahaan untuk membiayai asetnya di luar sumber pendanaan lainnya seperti modal atau ekuitas. Sebagai pelaku ekonomi, pendanaan yang bersumber dari hutang ini juga diperlukan oleh perusahaan dalam pengelolaannya. Yang kedelapan ada uji hipotesis. Uji hipotesis terdiri dari yang pertama ada uji parsial atau uji T. Uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Pengujian ini dapat dilakukan dengan membandingkan nilai T hitung masing-masing variabel independen dengan nilai pada T tabel dengan tingkat kesalahan 5% atau alfa sama dengan 0,05. Uji yang kedua ada uji pengaruh simultan atau uji F. Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung lebih besar dari
F-tabel, maka variabel bebas secara serempak memberikan pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat atau hipotesis pertama diterima. Koefisien determinan ini adalah alat yang dirancang untuk mengukur tingkat perubahan model dalam variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Apabila nilai R kuadrat yang kecil, berarti variabel independen mempunyai kemampuan yang sangat terbatas dalam mempresentasikan perubahan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai yang mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen.